yang ingin saya sampaikan di sini Bapak, sebagai Bapak Bupati yang terpilih saat ini, kami menginginkan tempat yang layak. Karena sementara ini kami berada di tepi jalan dan terlalu mepet dengan jalan raya. Jadi kita waktu kita berjualan, kita terlalu berdesak-desakan dengan mobil yang lewat, dengan berjualan itu ternyata terlalu mepet. Jadi yang kami inginkan, semoga kami direalisasikan tempat yang bisa, yang layak buat kita jualan. Kalau bisa kita diundur ke belakang dengan satu kelompok yang bisa menampung semua anggota kami. Nanti kalau dibutuhkan bisa dilihat tempatnya. Saat ini kita masih berada di bawah jalan terlalu sempit Pak. Apalagi kalau waktu ramai seperti tahun baru itu kan macet. Jadi pengunjung nggak bisa terlalu lama. Misalnya mau beli itu sudah dibeli dari benar. Jadi kita nggak memikirkan tempatnya. Sebenarnya terima kasih. Semoga bisa direalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari grup Pemindahan Kelompok dan Kelompok Api. Saya minta dukungannya berupa fasilitas yang kemarin dijanjikan pemerintah kita untuk menghadapi ini akan mau diadakan percontohan pemindahan yang sifatnya higienis berstandar SNI lah usianya. Dari Kelompok Api kemarin sudah studi banding ke Cirebon ya, ke Bogor. Di sana sudah ada contoh, sudah ada yang bisnis. Kendalanya di sini sudah dibangun itu 4 basar, cuman fasilitasnya belum mencukupi, jadi belum bisa operasi secara maksimal. Mohon diperhatikan solusinya di mana, mungkin dari pihak DKP lebih tahu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan sehingga kota Pringgi ini benar-benar bisa mencapai kemajuan. Jadi benar-benar dirasakan kan. Tadi ada beberapa pertanyaan, ada yang berkaitan dengan Pringgi sebagai lokasi wisata. Ada tempat oleh-oleh, ada lokasi jualan yang kurang kondusif, ya. Ada yang bicara mengenai konteks industri maritimnya. Jadi ini ada yang tentang industri tadi, mengenai bagaimana supaya menghadapi MEA ini menggunakan higienis. Kemudian ada yang menanyakan mengenai ketersediaan es untuk bisa menunjang, terus ada yang pengawetan gitu ya. Nah ini saya jawab itu, kemudian saya jawab yang masalah wisata dan termasuk tadi kemasan ya Ibu ya. Nah sekarang kita bicara dulu masalah industri maritim secara keseluruhan. Jadi yang menjadi keinginan dari penjenengan semua adalah tentunya adanya fasilitas atau adanya sarana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan yang memadai. Dan tadi disampaikan masalah pemindahan tadi, bagaimana supaya yang dijanjikan oleh pemerintah itu kapan akan terrealisasi dalam kaitan dengan fasilitas atau tempat yang sesuai. Nanti saya akan berikan kepada Pak Hadam untuk menjawab, karena tadi beliau sampaikan itu sebenarnya sudah dalam program. Lalu kembali menjawab yang Ibu mengenai pengawetan. Pengawetan ini berbeda maksudnya dengan penyimpanan beku. Nah, ini berbeda dengan penyimpanan beku ya. Betul, karena nggak bisa disimpan, ya. Karena nggak bisa disimpan ikannya, maka terpaksa harus dijual. Ya, karena nggak tahu posisinya di mana, karena kurang tempat untuk menampung, atau kalau kembali ke apa yang Bapak tadi sampaikan, esnya kurang, tempatnya ada tapi esnya yang nggak ada untuk membekukan gitu ya, fasilitas pembekuan. Jadi artinya kalau saya balik, sebenarnya kita punya potensi yang besar dalam kaitan dengan penangkapan, tapi munculnya kadang-kadang di musim-musim tertentu menjadi sangat melimpah, nggak bisa disimpan. Nah ini tapi disimpan. Yang pertama, apakah masih bagus sebenarnya kalau sudah dipindah baru simpan, saya nggak tahu. Itu kan monggo nanti dikaji apakah lebih baik segar kemudian pas keluar baru dipindah. Nah itu dicek aja. Saya harus dilihat mana yang lebih
lebih baik gitu kan dari dua pilihan itu. Tapi kuncinya pada akhirnya kan itu mau dijual kepada pembeli. Tapi nggak cocok antara kapan itu mau dijual dan kapan itu muncul dari laut ditangkap oleh para nelayan, sehingga muncullah tempat penyimpanan beku ini kan gitu ya. Nah ini nanti makanya kita nanti lihat sama-sama sebenarnya siklusnya mau seperti apa, perlu esnya berapa, perlu kemudian juga cold storage-nya itu seperti apa gitu ya. Ekstrimnya saya malah kemarin pergi ke Ponang, ada gudang es, katanya juga bingung karena tangkapannya nggak terlalu banyak kan gitu. Jadi kita pastikan harus mencukupi gitu ya. Nah tadi kembali ke Ibu tadi sampaikan, kami belum dapat bantuan begini. Sekarang gini, saya tentunya di pemerintahan berikutnya ini saya sama Pak Hadan juga sama Mas Arifin berharap memang kalau kapasitas kita ada bisa menjangkau siapa saja. Tapi kan kasihan juga kalau akhirnya daripada nggak rata nggak usah dikasih semua sekalian, akhirnya ekonominya nggak ada yang jalan, betul kan? Misalnya gini, ibu berdua ini nggak kebagian nih, terus yang lain nggak usah juga gitu, karena apa? Karena nanti ibu nggak kebagian kan. Jadi mohon dimaklumi kalau ternyata, tapi harapan kita sebenarnya semua bisa tercukupi. Nah itu, jadi nanti kita harus merancang proses yang sama rasa gitu, istilahnya sama-sama memahami atau pakai kelompok memang. Jadi sebagai kelompok ibaratnya nggak terlalu kenal lah. Kalau saya dan kelompok ini ada 10, ya sudah pokoknya satu kelompok dan bertiga terus gimana, dibandingkan mungkin akhirnya dikasihnya ke si A si B, apalagi kedepannya harus berbadan hukum. Nah kalau berbadan hukum insya Allah ini bisa dikelola dengan lebih baik. Dan Mas Arifin akan semaksimal mungkin berusaha untuk mendukung siapapun. Tapi kalau ternyata kapasitasnya hanya ada berapa, maka nanti kita bikin satu sistem yang bisa diterima ya, yang sama-sama bisa dipahami kalau yang dapat ini dulu atau yang dapat sana gitu. Dan kita harap mudah-mudahan nanti masalah teknis maupun dibahas nanti dengan Bapak supaya bisa lanjut lagi program tadi, dukungan tadi jangan sampai kita coret karena masalah badan hukum. Nah untuk Ibu janjian juga nanti dibahas. Nah terus tadi yang masalah kemasan tadi memang saya pernah dengar mengenai itu, ternyata juga mudah-mudahan tidak diartikan sebagai Pak kasih dusnya dong nanti saya tinggal taruh. Nah kan enggak kan, artinya apa? Artinya tapi memang kita menyadari bahwa kalau industri kecil-kecil nggak semuanya bakat bikin kemasan. Nah memang makanya nanti mungkin saya kasih masalah ini sedikit konsep tadi yang namanya komunal branding, istilahnya menciptakan merek secara bersama-sama gitu ya, untuk masalah SNI, pemasaran dan sebagainya. Nah ini saya mau menjawab tadi dua pertanyaan lagi dari Ibu masalah layout. Jadi memang kita ingin bisa jualan barang UKM buatan Trenggalek, dan caranya kita bisa jual ke luar atau kita bisa jual di Trenggalek. Nah untuk bisa berjualan di Trenggalek tentunya salah satu yang paling penting harus bisa nyaman bagi wisatawan untuk mau belanja di situ, ya kan? Jadi tempatnya itu gampang dijangkau, kemudian ya istilahnya kalau memang mau pakai mobil bisa parkir, motor bisa berhenti, atau memang kawasan jalan kaki sekalian kayak di Malioboro itu ya orang nggak ada yang pakai mobil kemudian parkir di Jogja. Dia mobil hanya lewat, tapi dia nanti turun dia jalan-jalan di sekitar situ. Nah ini kan yang nanti kita perlu pikirkan sama-sama segera, tapi yang kelamaan memang di Watu Limo termasuk tadi toko oleh-oleh. Nanti saya bikinkan di satu tempat sudah, tapi nggak ada yang datang. Malah memang katanya sebenarnya sudah ada juga dulu. Jadi kita ngerancangnya nggak satu-satu, tapi bagaimana Watu Limo ini wisatawan ke sini tuh mau makan di sini, mau belajar di sini, syukur-syukur nginep di sini kan gitu. Nah ini yang kita coba rancang, karena Triki ini bisa dibilang satu harapan terbesar kita untuk di Trenggalek untuk wisata. Mudah-mudahan bukan cuma hanya orang lewat, tapi orang mau ingat. Dan memang kuncinya di dunia tourism ini atau pariwisata nggak enak, kuncinya adalah berapa rupiah per wisatawan. Itu yang memang untuk bisa ngangkat ekonomi. Jadi ini yang ini yang menjadi penting. Jadi itu menjawab masalah oleh-oleh dan ini dan kemasan yang mudah dijawab. Mungkin masalah ini mungkin singkat sebelum kita meninggalkan tempat seperti itu. Terhadap dari tunggu. Ini sebenarnya saya sudah bertemu Ibu beberapa kali
Ini waktu terdekat saya tanggal 10 sampai 12 ini melit produk-produk Trenggalek untuk kita pamerkan di Jakarta, di Kemayoran. Nah itu saya setelah itu tanggal 15 nanti di JAAS saya akan kumpulkan semua anak-anak muda yang bisa desain. Ke depan hasil desain mereka akan kita biayai untuk kita bikinkan produk, apa itu kaos atau apapun yang kita sebar di semua daerah wisata. Ketika nanti kaos itu ditestis laku, saya tidak akan ikut bisnis itu, mereka akan ikut bisnis itu sendiri. Tapi mereka saya ajukan syarat bahwa kamu saya fasilitasi, tapi kamu mau membantu UKM untuk mendesain produk-produknya, untuk memasarkan produk-produknya lewat internet, apapun yang menjadi kalian teman-teman yang memang berbasis IT, utamanya ini anak-anak muda. Karena bagi saya gini, menyambut MEA, kita memang strateginya tidak boleh terlalu defense. 256 juta penduduk Indonesia sekarang akan jadi punya pasar 500 juta. Kita tapi juga akan diserang. Malaysia, Thailand yang cuma 50 juta bisa nyerang pasar kita yang 250 juta. Artinya memang tidak bisa terlalu defense, tapi juga kita harus berani optimism, kita harus juga offense. Nah, kalau kita ini yang kecil ini kita biarkan tarung sendiri, lawannya ini bukan pengusaha Malaysia, lawannya bukan pengusaha Thailand, tapi lawannya ini Thailandnya, lawannya ini Malaysianya, lawannya ini ya sebuah industri yang sudah dilihat oleh negara-negara tersebut. Makanya kita sendiri juga harus punya yang namanya branding komunal. Jadi daripada nanti setiap kelompok itu mengajukan SNI sendiri, bikin paten merek sendiri, mengajukan BPOM, mengajukan sertifikat halal. Bayangkan kalau 1000 kelompok kemasannya sama, produknya boleh beda-beda tapi kemasannya sama. Artinya kemasannya sama itu punya entitas merek yang sama. Jadi jangan sampai kayak BPTP itu digandeng ada yang namanya BPTP Bu Susi, Bu Ani. Kalau sudah merasain kalau Bu Susi itu lebih kriuk daripada Bu Ani, itu selamanya wisatawan tahunya cuma Bu Susi terus. Yang Bu Ani akhirnya nanti nggak laku. Padahal itu cuma karena merek berbeda. Padahal bisa jadi yang suplai itu orangnya sama gitu loh. Kekuatan merek ini di sini dan industri kreatif besok itu saya bilang ke Mas Emil kuncinya bukan di hal lain, tapi kuncinya bagaimana kita bisa menciptakan kesan. Bagaimana sebuah air mineral dicap ada tulisannya aqua sama digekek kendi atau lintong meskipun banyunya sama, kira-kira itu hal yang mana? Jadi kekuatan branding itu memang di sini. Jadi saya tidak menyalahkan branding dan packaging juga. Jadi maksud saya tidak menyalahkan ibu yang merasa kurang, ini kemasan kita selalu dianggap jelek. Dari hasil kita memang harus bersyukur, tapi dari proses kita memang harus merasa kurang, biar kita selalu improve. Ini ke depan saya sama Mas Emil juga pengen zonasi wilayah Perigi ini benar-benar clear, mana yang jadi wilayah industri, mana yang wisata alam, mana yang wisata belanja, mana yang wisata budaya. Ini harus kita petakan betul sehingga masyarakat yang main di sini nanti benar-benar punya kesan bahwa Perigi ini pakai wisata yang lengkap. Nah, khusus nanti di bidang industrinya, mungkin yang PR pertama yang harus saya lakukan dengan Mas Emil adalah memahami siklus bisnisnya. Jadi sebenarnya permintaan di pasar itu berapa, lalu resource itu berapa, lalu pengolahan itu berapa. Nah ini siklus bisnis ini nanti yang harus kita petakan biar tidak terjadi yang namanya bottleneck. Jadi nanti sistem-sistem pengolahan di rantai bisnis ini yang contoh itu apa, itu yang akan kita lihat. Jadi intinya saya sudah mendengar banyak hal ini juga selama masa namanya baik dengan Mas Emil. Saya tidak mau menjawab lebih lama kita berdua. Jadi setelah ini semakin menguatkan kita bahwa pekerjaan di depan ya sudah menanti banyak. Jadi saya minta bapak-bapak dengan semangat yang sama tetap mewujudkan mimpi-mimpi Trenggalek bersama. Jangan merasa bapak ini sendiri, Mas Emil Mas Ipin ini sebuah bagian terpisah dari bapak-bapak, enggak. Tapi kita ini sahabat bapak-bapak. Jadi mari kita wujudkan mimpi kita bersama dan percayalah saya sama Mas Emil tak mungkin lah kalau nggak niat kerja terus mungkin bapak-bapak sekarang nggak mungkin gitu, nggak ada gunanya karena pilihannya juga sudah selesai. Buat apa kapan bersama jenengan? Kalau nggak niatnya memang benar-benar kita ini pengen kerja ke arah yang lebih baik. Mungkin itu Pak ya bisa diterima.